Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Saya juga bisa datang ke sini lagi. Pada bulan lalu tidak bisa hadir kemari, memang saat-saatnya merasakan sakit ya, dan ini hari ke-40 masih belum pulih juga. Masih kadang-kadang ada batuk atau kadang lemes. Ya alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya sakit itu adalah nikmat, Pak. Betul nggak sakit nikmat? Gimana logikanya? Nih, sakit sama dengan musibah atau sama dengan bala, ujian ya. Musibah atau bala itu sama dengan sabar. Sabar itu sama dengan pahala. Betul nggak? Sabar itu dihapuskan dosa. Nah, dihapuskan dosa dan pahala nikmat bukan? Nah, berarti sama dengan nikmat. Maka sakit itu sama dengan nikmat. Maka berbahagialah orang yang sakit. Nah, kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, masih Allah perkenankan kita sampai di tahun 2024. Secara hitungan angka usia kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Betul nggak Pak Jegos? Berkurang karena kita ini sedang menuju akhirat dan menjauhi dunia. Jadi mendekati akhirat, menjauhi dunia. Berarti umur kita makin berkurang, jatah kita makin sedikit. Maka hendaknya dengan bertambahnya angka usia kita, karena semakin dekatnya pada kematian, semestinya menjadi lebih baik. Baik, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mari kita awali majelis ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kalau bulan lalu selingan saja ya kitab Al-Kabair. Nah, sekarang kita masuk kembali kepada kajian Sirah Nabawiyah dan kita sudah masuk ke bagian 13 tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, nanti kita perhatikan yang namanya sejarah itu sebagaimana dipesankan oleh orang tua, jas merah. Jangan suka melupakan sejarah. Kenapa? Karena akan berulang-ulang. Di Al-Qur'an dikatakan nudawiluha, akan terus berulang. Peristiwa di masa lalu akan terjadi sekarang. Hanya beda pemerannya saja. Skenarionya sama, panggungnya sama. Sama kan dunia kan? Nah, tapi yang beda apa? Yang beda adalah pemerannya. Di zaman Fir'aun ada Nabi Musa, hari ini pun ada Nabi Musa. Gitu. Tapi beda, namanya bukan Nabi Musa, tapi perannya sama. Tuh, ya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, demikian pula kita mempelajari tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Seperti apa? Nah, dalam Khulasah Nurul Yakin yang menjadi acuan bahasan kita, pertama adalah orang Arab itu sebelum kedatangan Islam, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan menganggap patung-patung itu suci. Ya. Ini adalah anggapan mereka. Hari ini pun masih ada ya orang-orang yang menganggap pada barang-barang tertentu dianggap suatu keramat atau punya kelebihan dan sebagainya. Nah, kebiasaan mereka itu adalah membunuh anak laki-laki mereka karena takut miskin dan kelaparan. Makanya kebiasaan mereka begitu. Lalu mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Tuh, jadi kalau anak laki-laki itu dibunuh, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Karena mereka merasa takut, malu dan celaan. Ya, maka seperti Umar bin Khattab itu kan pernah ngubur anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri. Jadi saat dikubur tuh anaknya tuh menjerit-jerit,
ya. Awalnya tidak tahu ngapain dikubur, tapi lama-lama kok betul-betul dikubur. Nah, Umar bin Khattab kalau ingat kepada peristiwa itu nangis dia setelah Islam, karena merasa menyesal, kok begitu bodoh gitu ya. Masa seorang ayah harus menguburkan anaknya sendiri dalam keadaan hidup itu. Nah, kemudian mereka suka berselisih, bertengkar disebabkan masalah yang sepele, di mana segolongan mereka memerangi golongan lain dengan mudahnya. Jadi sangat mudah sekali bertengkar. Dan kondisi ini saya merasakan di pedalaman, Pak. Ya, di pedalaman, beberapa tempat di Indonesia itu riskan sekali. Hanya karena masalah, misalkan main poli. Dari main poli saja bisa sampai bunuh-bunuhan. Beda desa, ya, beda desa. Terus main poli, di antara mereka terjadi gesekan, itu bisa sampai bunuh-bunuhan. Itu. Tapi saya tidak bisa sebutkan kota atau daerahnya ya, karena itu masalah aib. Nah, cukup saya kantongin sendiri lah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya beberapa tempat pulau di Indonesia, terutama ke pedalaman, sudah dimasukin dan sering menemukan hal semacam itu. Jadi sangat sensitif, ya. Hanya karena masalah rebutan perempuan misalkan, masalah pacar ramai sampai bunuh-bunuhan. Masya Allah. Mungkin di kota kita jarang menemukan seperti itu, ya. Kalaupun ada jarang sekali, tapi di pedalaman itu masih sering seperti itu. Karena awamnya mereka. Baik, kita langsung masuk ke peta peradaban jahiliyah. Inilah peta peradaban jahiliyah Arab sebelum Islam. Jadi iskariyatu dakwah ala ahdi Nabi SAW, problematika dakwah di zaman Nabi SAW. Itu saya tampilkan di sini 6. Ini merupakan rangkuman. Jadi kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, baik Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakpuri atau Syekh Ibnu Hisam atau yang lain, kita akan menemukan 6 hal ini. Hanya di situ tidak dituliskan 6, banyak ya, banyak disebutkan. Hanya saya ringkas menjadi 6. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, ya, syirik kepada Allah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, at-tafriq bainahum ala firaq, berpecah belah mereka di antara mereka atas kelompok-kelompok, atas golongan-golongan. Jadi sampai ratusan golongan. Nah, kemudian mura'atur ri'asah alaihi min anfusihim, ambisi kepemimpinan atas mereka dari diri mereka sendiri. Jadi setiap kepala suku itu, ya, setiap suku masing-masing, mereka kalau pas ada rebutan kepemimpinan, masya Allah, itu bisa mengerahkan semua kemampuan, yang penting jadi pemimpin. Mereka halalkan segala cara. Kenapa? Karena jadi pemimpin itu gambarannya satu prestasi, di mana kalau dia jadi pemimpin, dia bisa berbuat seenaknya. Misalkan di satu kabilah dia punya penghasilan 1 miliar. Nah, kalau si pemimpin itu menghendaki bagi dia setengah miliar untuk rakyatnya, itu sah-sah saja. Nah, itu yang terjadi di zaman jahiliyah, Pak. Saya tidak ceritakan sejak zaman sekarang ya, ini zaman jahiliyah. Kemudian yang keempat, at-tahrif fi millati Ibrahim, penyimpangan pada milah Ibrahim. Contoh kecil adalah penyimpangannya itu pada saat tawaf. Ibadah haji itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan manasik haji itu dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Rasulullah SAW bersabdakan gini, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dari manasik hajiku, tapi milata Ibrahimah, ya. Jadi milah Rasul itu milah Nabi Ibrahim, khususnya tentang haji, tentang hitanan, tentang penerimaan tamu, itu semua adalah merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di Al-Quran hanya 2 nabi yang mendapatkan gelar uswatun hasanah. Yang pertama lah Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Ya. At-tahrib fi milat Ibrahim, terjadi penyimpangan pada milah Ibrahim. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf itu telanjang, ya, dia telanjang bulat, kemudian dia keliling Ka'bah, ya, keliling Ka'bah sambil melambaikan kalimat talbiyah itu,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik illa amarta Lata wal Uzza. Jadi engkau ya Allah tidak diserikatkan kecuali dengan yang kau perintahkan, itu Lata dan Uzza. Jadi kalimat seperti itu. Kemudian mereka sembelih hewan-hewan yang mereka bawa dari suku masing-masing, dan darahnya dikucurkan pada patung-patung yang mereka sandarkan di Ka'bah. Nah, itulah peradaban jahiliyah. Kemudian yang kelima, intisarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan merajalela. Bahkan seorang anak boleh menjinai ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada sekeluarga ayahnya meninggal, si anak tuh lepas baju, dia lempar kepada ibunya. Kemudian ibunya menangkapnya, maka status ibunya itu menjadi harta waris. Boleh digauli oleh anak kandungnya sendiri. Tuh, Masya Allah. Sekarang ada nggak anak kandung menjinai ibu kandungnya sendiri? Ada nggak? Hah? Ada apa tidak? Kalau secara fisik mungkin jarang, ya, secara fisik jarang. Tapi secara substansi, secara hukum banyak, justru sekarang lebih banyak. Mana Pak? Yang berbuat riba. Banyak yang riba enggak? Nah, yang berbuat riba, kata Nabi, riba itu 73 pintu dosa. Aisaruha, yang paling ringan dosa riba itu, misla yang keharojul ummahu, seperti seorang laki-laki yang menjinai ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Tuh. Jadi sekarang banyak sekali riba. Maka 73 pintu dosa berarti sangat banyak dosa riba itu. Dan dalam kitab Al-Kabair, riba itu masuk dalam 10 besar dari 70 dosa besar. Ya. Istilah yang pertama kan asyirku billah, kemudian sihir, qatlun nafs, terus tarkus sholah, meninggalkan sholat, terus meninggalkan haji, tidak bayar zakat, hukum waliden, kemudian durhaka pada orang tua. Nah, baru kemudian ada riba. Masuk 10 besar. Nah, itulah tersebarnya kemaksiatan. Kenapa tersebar kemaksiatan? Karena bergesernya tauhid mereka kepada syirik. Itu awalnya. Ya. Jadi berbagai macam kemaksiatan, mabuk-mabukan, perjudian, wah, berbagai macam kemaksiatan. Kemudian yang keenam, adunya ibtigauha. Dunia itu menjadi tujuan. Dunia menjadi skala prioritas. Dunia menjadi tujuan utama. Jadi orang dihargai, dihormati, ya, pada saat itu bukan karena ketakwaannya, bukan karena kesolihannya, bukan juga karena kepahamannya terhadap ilmu, tapi karena dunianya, karena banyak hartanya, karena tinggi jabatannya, ya, itu yang terjadi. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kok ngomong-ngomong masalah jahiliyah mulu, apa sih jahiliyah itu? Apa Pak? Bapak mungkin tahu yang disebut jahiliyah apa? Selama ini yang paham apa? Zaman kebodohan, ya. Jahil, memang bodoh ya. Jahil itu bodoh. Ada jahil, ada juhala, ada ajhalul juhala. Jadi bodoh sekali. Nah, seperti apa jahilnya? Kita lihat pengertian jahiliyah. Nih, jahiliyah dari kata al-jahlu, yang artinya kebodohan. Selanjutnya istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, al-jahiliyah maka qoblal Islam. Pokoknya sebelum Islam itu disebut zaman jahiliyah. Nah, jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Dalam kitab Fathul Bari, kalau kitab Fathul Bari itu syarah Imam Bukhari. Ya. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah. Tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk. Tadi seperti hanya bunuh anak-anak, ya. Umar bin Khattab nyembah patung dari roti. Nah, kalau lapar dipatahin tangannya dimakan. Coba Tuhan dimakan. Itu, Masya Allah, ini bodohnya luar biasa. Gitu. Nah, kemudian dikatakan wal jahiliyah,
Wal jahiliyah itu adalah ma qablal bi'sah, apa-apa yang sebelum diutusnya nabi. Summa bihi li fartil jahlihim. Jadi jahiliyah itu adalah mereka dinamakan demikian karena saking bodohnya, bodoh yang keterlaluan. Ya, maka disebut jahiliyah. Nah, kemudian ada 4 perkara jahiliyah dalam Al-Qur'an. Ya, yang pertama di surat Al-Imran tentang zonal jahiliyah, tersangkaan jahiliyah. Nah, dalam surat Al-Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'ifatun qad ahammathumul anfusuhum yadununa billahi ghairul haq, ya, dzannal jahiliyah. Nah, itu yadununa billahi ghairul haq, mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Itulah disebut dzannal jahiliyah. Nah, yaquluna, mereka berkata, halana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Jadi mereka berkata, apakah ada bagi kita barang suatu pun hak campur tangan dari dalam urusan ini? Nah, kata sesungguhnya Allah lah yang punya urusan semuanya. Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterangan ayat ini bercerita tentang perang Uhud. Jadi ketika pasukan kaum muslimin mulai terdesak karena harus menerima tekanan dari depan dan belakang. Jadi perang Uhud itu di Jabar Rumah itu ada Jabar Rumat. Ini di bukit sana ada 50 orang yang menjaga bukit itu oleh Rasul dipesankan, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pokoknya kalian harus tetap di sini kalah atau menang. Jadi kalaupun misalkan umat Islam kalah, dia tetap harus di situ. Begitu pula Islam menang tetap harus di situ, tidak boleh bergerak. Artinya tetap harus menjaga di posisi sebagai orang yang ada di bukit. 50 anak kemana? Tapi yang terjadi apa? Begitu perang terjadi, rupanya musuh terdesak, lalu musuh kabur, ya. Para sahabat yang di bawah itu mengira sudah selesai perang. Nah, di atas pun akhirnya terpengaruh. Wah, selesai perang nih. Katanya, ngapain kita di sini terus? Ayo kita turun, kita kumpulin ghanimah. Masya Allah, coba. Padahal kalau ingat pesan Rasulullah, pokoknya kamu menang atau kalah, jangan beralih dari tempat ini. Kalau taat pada Rasul, dia akan taat. Tapi rupanya terganggu, Pak. Nah, ini makanya orang ikhlas pun bisa terganggu dengan dunia. Ya, ada orang seorang alim, seorang pejuang, dia asalnya teguh. Begitu lihat lembaran miliaran rupiah, triliunan rupiah, mulai oleng tuh. Nah, ini makanya dalam kata taruh Nabi ayati samanang qalila, akan selalu ada orang yang menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, ini aja para sahabat yang dekat dengan Rasulullah setiap hari terganggu lihat sahabat lainnya di bawah rebutan ghanimah. Maka sebagian besar turun. Di beberapa riwayat dikatakan kalau tidak salah sekitar 4 orang yang masih tersisa, Pak. Masya Allah. Semua sebagian besar turun. Akhirnya apa? Khalid bin Walid memanfaatkan situasi itu. Dia lihat dari depan, nah kemudian muter ya ke balik bukit dan menyerang dari belakang. Masya Allah. Pasukan berkuda Khalid bin Walid. Maka umat Islam korban begitu banyak. Lebih dari 70-an umat Islam waktu itu menjadi korban. Maka dalam sejarah Islam satu-satunya perang yang dikalahkan umat Islam itu pasca perang Uhud. Ya, sekitar 57 kali perang di zaman Nabi, hanya sekali perang kalah di saat perang Uhud. Kenapa? Karena melanggar. Perang Uhud ini awalnya 1000, Pak. Terus terjadi serse. Ada 300 orang munafik mundur, tidak ikut melanjutkan perang. Tinggal 700. Yang 700 sampai terjadi perbedaan pendapat. Ini gimana nih orang yang 300 nih? Apakah dibunuh saja? Gitu ya. Sebagian iyalah bunuh aja. Oh jangan, biarkan aja. Mereka pinginnya begitu. Ya biarkan aja mereka pulang. Nah, akhirnya itu sudah terjadi gangguan. Nah, pada di saat perang Uhud tadi rupanya merasakan menang, akhirnya tergiur dengan ghanimah dan tidak taat. Para pasukan pemanah tidak taat pada Rasulullah SAW, sehingga akhirnya terjadilah
bencana yang luar biasa. Nah, itu tadi, maka kekalahan kaum muslimin di situ. Nah, sini ketika pasukan kaum muslimin mulai terdesak karena harus menerima tekanan dari depan dan belakang, meskipun demikian Allah berikan ketenangan bagi para sahabat sampai mereka dibuat ngantuk. Namun berbeda dengan orang munafik yang terlibat dalam pertempuran itu, mereka sangat cemas, sangat takut, hingga muncul anggapan tidak benar tentang Allah dan Rasulnya dan agama Islam ini. Jadi orang munafik yang masih tersisa itu timbullah disebutnya zonal jahiliyah, persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kedua, firman Allah dalam surat Al-Maidah tentang hukum jahiliyah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukum jahiliyah yabguna? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya? Di qaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Jadi kita tidak punya pilihan lain. Hukum yang paling bagus, hukum yang paling baik adalah hukum Allah. Allah mengkritik manusia yang meninggalkan aturan Allah dan lebih mengedepankan aturan yang dibuat sendiri. Sementara di sana banyak pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah sebut hukum ini sebagai hukum jahiliyah. Contoh apa? Contoh yang nampak sering itu dalam hukum waris, Pak. Dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai 14 itu sudah dijelaskan tentang bagaimana membagi waris. Di ayat ke-13-nya disebutkan kalau dia taat kepada Allah, melaksanakan hukum itu, maka jaminannya surga. Di ayat ke-14 kalau dia melanggar ketentuan hukum waris, jaminannya neraka. Tuh. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Banyak tidak yang melaksanakan hukum waris sesuai dengan Islam? Masya Allah. Yang sering terjadi hukum waris dilaksanakan sesuai dengan adat, betul nggak Pak? Ya. Malah kehendaknya sendiri, udah kamu sama-sama anak bapak, ya kamu sekian, aku sekian. Masya Allah. Nah, itu padahal kalau baca silakan nanti pulang dari sini, buka surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Konsekuensinya orang melaksanakan hukum waris sesuai dengan Islam, maka jaminannya surga. Orang melaksanakan hukum waris tidak sesuai dengan Islam, jaminannya neraka. Tuh. Maka Allah berfirman, apa hukum jahiliyah yabgun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Tuh. Ya, wa man ahsanu minallah? Siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya? Li qaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Bagi orang beriman tentu akan memilih hukum Allah. Ya. Masya Allah. Termasuk poligami juga kan? Coba, Masya Allah, banyak sekali syariat-syariat yang karena tidak dipahami, ya ini gagal paham. Nah, yang ketiga ada disebut dengan tabarruj jahiliyah. Wa qanna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah. Nah, ini kepada muslimat. Hendaklah wahai muslimat kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Dan tegakkan sholat. Gimana orang jahiliyah dulu itu? Kalau di rumah dia apa adanya, Pak. Tapi kalau mau keluar bersolek sehabis-habisnya. Habis-habisan dia bersolek, pakai parfum, pakai kosmetik dan sebagainya. Tapi kalau untuk di rumah habis beneran. Nah, akhirnya jadinya orang suaminya tidak betah di rumah karena si istri tidak memberikan rasa nyaman. Alhamdulillah. Nah, para ahli tafsir menyebutkan, di antaranya Al-Qurtubi, bahwa dimaksud tabarruj model jahiliyah adalah keluar rumah, berjalan dengan menampakkan kecantikan dan keelokan tubuhnya. Ya. Sementara suami dijamin jahiliyah terkenal cemburunya kurang. Oh, jadi zaman itu ya si suami itu nggak ada cemburu, hanya cemburunya kurang lah. Jadi rasa girohnya itu pokoknya istri berselingkuh biasa aja. Padahal kalau lihat dari hadis itu seorang perempuan itu lewat kaum laki-laki tercium parfumnya sampai si laki-laki itu ada membayangkan yang bukan-bukan, maka status wanita itu sama dengan wanita pezina. Sampai begitu. Tuh, saking hati-hatinya.
Maka parfum bagi wanita itu yang jelas warnanya tapi yang tidak menyengat baunya. Kenapa? Karena bisa menggoda syahwat laki-laki dan itu distatuskan sebagai wanita pezina. Dalam ayat ini Allah perintahkan para wanita untuk tinggal di rumah. Selanjutnya Allah larang mereka untuk bertabaruj. Ya, bertabaruj itu berhias, ya, berhias arah orang jahiliyah. Karena wanita yang suka keluar rumah bisa dipastikan dia akan berusaha tampil menawan, tampil indah, menarik, wangi dan seterusnya. Yang itu adalah hakikat tabaruj. Saya mau nanya, ibu-ibu betul begitu nggak, Bu? Betul, Bu? Nah, betul ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di Al-Ikhlas para solihah semua, ya, sehingga tidak tabaruj jahiliyah. Nah, yang keempat, firman Allah tentang fanatisme golongan. Tuh. Jadi jahiliyah itu ternyata macam-macam, ya. Disebutkan di sini dalam Quran surat Al-Fat ayat 26. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, ya. Disebutkan kesombongan jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah itu kesombongan kelompok, kesombongan golongan gitu. Nah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Al-Fat ayat 26. Kemudian surat Al-Fat di sini berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah, ya, yang itu sebenarnya merupakan awal kemenangan kaum muslimin. Hudaybiyah itu adalah kurang lebih 2 mil sebelum kota Mekah. Ya, kalau kita jalan dari Madinah 2 mil sebelum Mekah itu adalah Hudaybiyah. Meskipun ada banyak hal ganjil yang dilakukan oleh orang musyrikin saat itu, seperti tidak mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ya, di lembar perjanjian. Kemudian mereka juga menolak kalimat Muhammad Rasulullah. Para itu semuanya kebenaran. Mereka tolak itu karena fanatik jahiliyah yang membuat mereka benci kebenaran. Jadi pada saat itu utusan jahiliyah, kemudian Suhail, ya, Suhail bin Amr. Kata Suhail, begitu dibuat perjanjian tuh, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Saya tidak mengenalnya. Hapus. Waduh. Para sahabat, gimana ya hapus? Ya udah, terus hapus, kata Rasul tuh. Dihapus. Nah, kemudian begitu, ini apa Muhammad, mestinya ya ujungnya kan kayak kita tanda tangan Muhammad Abdullah gitu. Ini Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Saya tidak kenal Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad itu Rasul, saya tidak akan meranginya. Masya Allah. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Nah, Ali bin Abi Thalib suruh ngapusin, Pak, kalimat Rasulullah. Ali tidak mau. Ya, ini kan keimanan kita kan. Oh, Ali tidak mau. Akhirnya Rasulullah hapus sendiri. Dan minta sahabat itu mengganti dengan bin Abdullah. Apa kata Rasul pada Ali? Ya Ali, satu saat nanti kau akan mengalami hal yang sama. Jadi ini ungkapan Rasul, satu saat nanti kau akan mengalami hal yang sama. Ternyata benar, Ali mengalami hal dilematis seperti itu ketika saat perang bersama Muawiyah. Itu. Nah, apa keputusan Hudaybiyah itu? Pertama, umat Islam tidak diperkenankan umroh pada tahun itu. Ya, hanya boleh tahun depan. Itu pun hanya dibolehkan 3 hari. Nah, diisi perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang. Lalu kemudian kalau ada orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan. Kembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Madinah datang ke Mekah tidak dikembalikan. Gitu. Ya, ini Masya Allah. Wah, para sahabat merasakan kalah luar biasa. Waduh, gimana ini? Ya, merasakan kekalahan luar biasa dengan Hudaybiyah itu. Ya, tapi tadi Umar sampai bilang, ya Rasulullah, kenapa kok gini-gini? Nah, pokoknya rasa kecewaannya ditampilkan pada Rasulullah. Bahkan Umar tuh hampir saja menebas dengan pedang, ya, orang Quraisy tadi. Kata Rasulullah SAW, jangan. Ya Umar, saya Rasulullah. Saya Rasulullah.
Artinya menenangkan bahwa tidak ada gangguan apapun. Walaupun dicoret Muhammad Rasulullah dari tulisan, tapi saya tetap Rasulullah. Nah, akhirnya nggak cerita selesailah Hudaybiyah. Para sahabat waktu itu kan bawa apa? bawa hadyu, bawa kurban, ya waktu itu. Kemudian gimana nih? Rasulullah SAW kan udah kita sembelih saja, potong rambut sembelih, ya kayak tahalul gitu. Tapi para sahabat tidak ada yang melakukan. Dan Ummu Salamah memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya lakukan saja? Ya, jadi inilah peran istri, Pak. Coba peran istri kepada Rasul sampai menyarankan begitu, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya engkau lakukan saja? Tidak harus menyampaikan, engkau lakukan saja. Nah, betul, Rasul berkali-kali silakan potong rambutnya dan potong kambingnya, nggak ada yang nuntut. Tapi begitu ungkapan dari Ummu Salamah tadi diikuti oleh Rasulullah SAW, lalu Rasul melakukannya. Beliau keluar, beliau potong rambutnya dan beliau sembelih hewannya, maka semua sahabat melakukannya tanpa diperintah. Masya Allah. Di sini apa? Si lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan ternyata lebih fasih daripada bahasa ucapan. Seringkali kita nyuruh anak-anak, nak ngaji, sholat nak ke masjid. Lah ayah kok nggak ke masjid? Ya ayah kan sudah tua, kamu lah mumpung masih muda katanya. Ya ngaji. Nah, kok ayah nggak ngaji? Ayah kan sudah tua, kamu yang masih pintar, yang masih cerdas, ngajilah. Biar nanti kalau kamu masuk surga, kamu bisa ajak ayahmu. Masya Allah. Jadi ini seringkali kita ini jargoni, seneng ngajar orang ngelakoni, gitu ya. Istilahnya NATO, no action talk only, gitu ya. Omdo, omong doang. Nah, Rasul itu dia begitu. Baik, Pak Rewan. Nah, inilah dalam hadis Sayyid Ahmad, ya, yang disampaikan oleh Su'aib al-Arnud, sungguhnya Allah telah menghilangkan dari hati kalian sifat kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Manusia hanya ada dua, mukmin bertakwa atau orang bejat yang celaka. Semua manusia adalah anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Tuh, jadi tadi jahiliyah itu ada 4 di dalam Al-Quran. Satu, masih ingat tadi? Satu apa? Pertama, nah lupa lagi. Yang pertama tentang, lupa lagi Pak. Nih buka lagi saya kalau lupa. Surat Ali Imran itu yang pertama ya. Nih, pertama tentang sangkaan jahiliyah, zonal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Yang kedua adalah tentang hukum jahiliyah. Tuh. Yang ketiga tentang fanatisme jahiliyah, bangga kepada golongan itu fanatisme jahiliyah. Kemudian yang keempat tentang tabarruz jahiliyah tadi, yaitu berhias ala jahiliyah. Nah, karakter jahiliyah dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-niyahatu min amril jahiliyah. Niyahah, meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Nah, jadi meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Jadi di kalangan Syiah itu kalau ada pimpinan meninggal, wow, sampai mereka rebutan kain kafannya. Ya, kain kafannya. Itu sampai kadang ada kain kafannya sampai sobek-sobek, sampai kelihatan. Kenapa? Ini saking kultusnya mereka kepada pimpinan. Tuh, ya, Masya Allah ya. Ini meratapi jahiliyah. Atau kita pun misalkan di antara kita ada yang sampai cakar muka, robek baju, ya, sambil nangis, terit-terit, histeris. Nah itu meratap jahiliyah. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Tuh. Artinya akan terus sampai hari ini. Ya, kebiasaan akan terjadi sampai hari ini. Pertama, menyombongkan nasab. Betul nggak? Banyak orang yang sombong dengan keturunan kan? Wih, saya siapa dulu? Bapak saya itu wah, turunan feodal gitu ya, turunan
turunan keraton dan sebagainya, merasakan bangga dengan keturunan. Oh, suku saya tuh begini-begini, pokoknya dibangga-banggakan. Nah, ini termasuk adalah menyamakan nasab, bagian dari perbuatan jahiliyah. Yang kedua adalah mencela orang karena nasab. Kamu kan golongan hitam, gitu ya. Kamu kan golongan kere dan sebagainya. Saya tahu bapakmu kok, itu. Saya tahu bapakmu. Saya kan majikan, kamu bukan anak pembantu. Nah, jadi ini adalah termasuk merendahkan orang lain karena nasab, termasuk perbuatan jahiliyah. Kemudian meminta hujan dengan bintang. Nah, ini juga masih ada sampai sekarang ya, dukun-dukun yang menggunakan biasanya. Dukun-dukun ya meminta hujan dengan bintang. Ada juga dan meratap, tadi meratapi mayit yang sudah meninggal. Nah, karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan oleh orang soleh. Tuh, jadi ada orang soleh karena keawamannya sampai melakukan seperti itu. Satu ketika, karena sangat marah sahabat Abu Dzar, nih, jadi pernah menghina ibunya sahabat Bilal. Jadi ceritanya gini, satu pertemuan di mana Khalid bin Walid mengajak para sahabat beberapa orang untuk menceritakan strategi perang. Lalu kemudian usulan diterima satu sama lain. Masuklah usulan Abu Dzar Al-Ghifar. Begitu Abu Dzar Al-Ghifar mengusulkan sesuatu, Bilal tuh nyeletuk, Pak. Nyeletuk. Kayaknya nggak pas gitu. Ya. Abu Dzar marah luar biasa dengan ungkapan Bilal tadi, sampai akhirnya bilang gini, diam anak wanita hitam, katanya. Diam anak wanita hitam. Nah, jadi dihina kan? Berarti. Maka apa kata Bilal? Aku akan sampaikan pada Rasulullah, katanya guys. Bilal datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifar bilang, aku ini anak wanita hitam, katanya gitu. Itulah perbuatan jahiliyah. Tidak boleh merendahkan nasab, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Abu Dzar. Ditanyanya, ya Abu Dzar, aku dengar engkau berkata begini dan begini, betulkah? Benar ya Rasulullah. Ketahuilah wahai Abu Dzar, sesungguhnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surga terompahnya. Masya Allah. Kira-kira apa Pak bahasa ini? Jadi tidak, Abu Dzar kamu tuh salah, itu dosa. Tidak, ya. Tapi wahai Abu Dzar, ketahuilah Bilal bin Rabah itu terdengar terompahnya di surga. Terus kemudian Nabi bersabda, inna kamruun fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu manusia memiliki satu karakter jahiliyah. Jadi bahasanya begitu. Apa yang terjadi Pak? Setelah itu Abu Dzar Al-Ghifar mencari Bilal. Mana Bilal tadi ya? Mana Bilal tadi? Ketahuan Bilal sedang jalan. Wah, mana Bilal? Dicegat Pak Bilal. Begitu sampai, wahai Bilal. Kemudian dia langsung menempelkan pipinya ke tanah. Wahai Bilal, injaklah pipiku Bilal, injaklah pipiku. Engkau lebih mulia dari aku ya Bilal. Coba, Masya Allah. Ini permohonan maaf maksudnya. Permohonan maaf sahabat kepada sahabat lainnya karena telah melukai hatinya. Sampai seperti itu. Ada nggak di antara kita yang begitu? Sampai menempelkan pipinya di atas di bumi. Ya Bilal, injaklah pipiku Bilal, injaklah pipiku. Engkau lebih mulia daripada aku. Masya Allah. Bilal kemudian duduk, jongkok, lalu kemudian dipeluklah, diangkat bahunya. Sudah. Aku sudah memaafkan. Akhirnya mereka saling berangkulan, saling memaafkan. Masya Allah, indah sekali. Nah. Baik. Nah, sekarang mati jahiliyah. Apa itu mati jahiliyah? Sering dengarkan mati jahiliyah ya, Pak Haji? Sering. Dalam Islam itu kematian macam-macam, Pak. Ada kematian kafir, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 17-18 disebutkan orang yang mati kafir itu adalah orang yang ketika dia mati dia belum bertobat kepada Allah, ya, belum bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162 dari 159 sampai 162 disebutkan orang yang mati kafir adalah orang yang dia menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran
Dia tahu kebenaran tapi dia sembunyikan. Lalu kemudian mati dalam keadaan seperti itu, maka dia mati dalam keadaan kafir. Dan Allah tidak akan meringankan sedikit pun dosanya, sedikit pun siksanya nanti di yaumil kiamat. Oh. Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 162. Silakan dikaji. Nah, itu yang pertama, mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, ada mati dalam keadaan munafik. Seperti apa orang yang mati dalam keadaan munafik? Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, kalau dalam kitab Bulughul Maram, ada dalam kitab Jihad hadis yang pertama. Disebutkan, man mata, siapa yang mati, lam yagzu, dia tidak pernah berjihad, tidak pernah berjuang, tidak pernah berperang di jalan Allah, walam yuhadis nafsahu, walam yuhadis bihi nafsahu, atau tidak pernah tergerak di hatinya, gak ada lintasan sedikit pun untuk berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir yang melakukan kezaliman, gak ada di hati sedikit pun untuk berjihad mempertahankan kebenaran agama ini. Nih, kemudian dia mati, maka matalah su'batin min nifaq, maka dia mati melakukan cabang daripada munafik. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira orang munafik masuk surga apa masuk neraka? Ada nggak orang munafik di surga? Nggak ada. Jaminan dari Allah. Di mana? Surah An-Nisa 140 dan An-Nisa 145. Itu jaminan Allah, orang munafik itu tidak akan masuk surga. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam, mereka bersama-sama. Jadi orang munafik itu di dunia bersama kaum muslimin, bersama kita. Di akhirat nanti bersama orang kafir. Di An-Nisa 145-nya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Neraka yang paling dasar, Pak. Ya, maka jangan sampai jadi orang munafik. Salah satu sifat munafik tadi, tidak punya peduli kepada kaum muslimin, tidak punya peduli kepada jihad, kepada perjuangan umat Islam. Ada nggak orang Islam sekarang yang tidak punya peduli? Banyak sekali. Masa bodoh. Terjadi pembantaian di Palestina, lebih dari 22.000 syahid, ya. Kemudian yang terkubur sekitar 7.000-an, itu juga belum terangkat, ya. Dan itu sebagian besar 70% dari anak-anak dan wanita. Lalu kemudian yang luka-luka 59.000. Coba, Masya Allah. Tapi banyak di antara umat Islam yang tidak tergerak sedikit pun. Jangankan sekedar doa, apalagi dana. Nggak ada peduli sama sekali. Dia rajin sholat, dia rajin saum, dia rajin ngaji, tapi nggak peduli kepada semua kaum muslimin. Padahal jelas tadi ayatnya, hadisnya, mamata lam yagzu walam yuhadis bi nafsahu matal su'batin min nifaq. Siapa yang tidak pernah berjuang atau tidak pernah punya keinginan untuk berjuang, maka dia mati dalam keadaan cabang daripada munafik. Kemudian Rasulullah bersabda juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti yang mencintai apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita tidak mencintai kaum muslimin yang tertindas di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di Kashmir, di beberapa tempat lain, maka kita masuk dalam kategori dayus, ya, banci, atau tadi tergolong orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang kedua, mati dalam keadaan jahiliyah. Yang ketiga, mati dalam mati dalam keadaan munafik. Sekarang yang ketiga, mati dalam keadaan jahiliyah. Apa yang maksud dengan mati jahiliyah? Nih, sebutkan di sini. Wal muradu bil mitatil jahiliyah. Jadi yang dimaksud dengan mitatan jahiliyah, bukan mayitatan. Jadi hadisnya kan ada gini. Mamata wali safiungki bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak ada di lehernya bai'at, maka dia matinya mati jahiliyah. Menggunakan kalimatnya itu mitatan, bukan mayitatan. Kalau mayitatan artinya bangkai jahiliyah, berarti kafir. Ya, seperti ada sekelompok kaum muslimin yang mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Ya. Ada, mungkin Bapak-bapak sudah tahu ya. Jadi
dia kafirkan. Kenapa? Karena di luar kelompoknya dianggap itu adalah pokoknya neraka. Di luar kelompoknya kafir. Nah, itu karena tadi ekstrim tadi, kesalahpahaman dalam memahami tadi. Jadi bukan mayitatan tapi mitatan. Apa bedanya? Kalau mayitatan itu bangkai jahiliyah sama dengan kafir. Tapi kalau mitatan jahiliyah adalah seperti mati jahiliyah. Ya, seperti kematian jahiliyah. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari dan kitab Al-Kabair, wal muradu dan yang dimaksud bil mitatil jahiliyah dengan mitatan jahiliyah tadi, mati jahiliyah, wahya bi kasril mim, yaitu dengan mengkasrohkan mim, bukan mayitatan tapi mitatan. Yaitu halatul maut itu keadaan mati, kamauti ahlil jahiliyah, sebagaimana mati penduduk jahiliyah dulu, ya jahiliyah tadi sebelum Islam, ala dolalin, atas kesesatan mereka, walaisalahu, dan tidak ada baginya imamun muta'in, ya imamin muta'in, tidak ada baginya lah imam yang ditaati. Jadi hidup tanpa imam atau mati tanpa imam. Li'anahum, karena sungguhnya mereka kanu, keadaan mereka layak rifuna dzalika, mereka tidak mengetahui hal itu. Walaisal muradu, dan yang dimaksud adalah bukan annahu yamutu kafiron, bukan sungguhnya mereka kafir, ya bal yamutu asian, tapi mati mereka dalam keadaan maksiat. Jadi orang yang tidak berbaiat disebut mati jahiliyah, disebut mati jahiliyah di sini bukan mati kafir, tapi mati dalam keadaan maksiat. Nah, wallahu alam bisawab. Itu dulu para ikhwan, ya. Kita belum menjelaskan tentang tadi 6 hal tadi, baru menyampaikan tentang peradaban jahiliyahnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Demikian, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ada? Ya, silakan, Pak. Apanya yang susah? Yang susah apanya? Ya. Ya. Jadi dalam hal ini kita memang tidak diperintahkan untuk menjustifikasi, ya. Kita tidak diperintahkan untuk menjustifikasi. Tapi kita harus mengetahui, jangan sampai karakter ini ada pada diri kita. Bisa dipahami ya? Jadi jangan kita menjustifikasi, oh tuh si fulan yang jahiliyah, nggak usah. Nah, lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri. Tapi karakter ini harus diketahui, karena ini bahaya. Ya, kita masuk dalam kelompok jahiliyah kalau memiliki karakter-karakter tadi. Ya, berhukum dengan hukum jahiliyah, tabaruz jahiliyah, punya sangkaan jahiliyah, sangkaan buruk kepada Allah. Jadi contoh apa sangkaan buruk kepada Allah tuh? Ya, kita ini sakit misalkan, nggak sembuh-sembuh. Lalu kita bilang, ya Allah, saya tuh kan ibadah kepadamu, kok sakit melulu gitu ya. Nah, orang-orang kafir yang nggak pernah ibadah nggak sakit. Nah, atau kita berdoa pada Allah, usaha tapi tidak sukses-sukses, kita langsung berusaha kepada Allah. Ya Allah, saya sholat, saya saum, saya ngaji, tapi kenapa usaha saya begini? Sementara orang kafir yang tidak beriman malah kaya raya. Nah, buruk sangka pada itu termasuk sangkaan jahiliyah. Orang Islam tidak boleh buruk sangka, kita tetap berbaik sangka dan ridho kepada Allah. Sehingga Rasul bersabda, wardo bima qasama laulaka takun agnanas. Kalau kamu ridho dengan pembagian Allah kepadamu, niscaya kamu akan jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Tentang tadi disampaikan bahwa banyak para pemimpin yang hari ini, ya itu realita, fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Kita harus meluruskan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Abdul jihad kalimatul haq inda sultan jair.
Yang paling utama jihad itu menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Oh, Masya Allah, tidak mudah ya. Ya. Kan resikonya berat. Kalau kita cuma nasihatin doang atau memberikan masukan, ya diterima. Tapi kalau sudah melarang kemungkaran, wah, ya Masya Allah. Nah ini makanya oleh Rasulullah disebutkan afdhalul jihad, seutama-utama jihad, menyampaikan kebenaran pada penguasa yang zalim. Seperti Nabi Musa menyampaikan pada Fir'aun. Ya, konsekuensinya apa? Dikejar. Mau ngapain dikejar? Mau dibunuh kan? Itu konsekuensi. Kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, yang tidak punya kekuatan secara fisik, dia hanya punya kekuatan ruhiyah. Sementara Fir'aun punya tentara banyak, senjata yang lengkap. Kira-kira saat itu Pak, kalau harus berpihak, kita berpihak pada siapa? Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, tanya aja. Masya Allah. Ini, jadi memang disinilah. Maka seperti sekarang Allah tampakkan keburukan Zionis Israel, laknatullah alaihim, ya, walaupun dengan teknologi yang canggih, bahkan super canggih, ya, tapi kalah dengan senjata rakitan. Masya Allah, luar biasa. Kalau ibaratkan seperti tentara khusus itu lawan Satpol PP, Pak. Ya, Hamas atau Jihad Islam dan lainnya, Mujahidin Palestina itu mereka merakit senjata. Memang ada senjata-senjata yang bagus yang dikirim dari Rusia, dibantu oleh Iran ada, tapi sebagian besar mereka rakit sendiri. Dan ternyata di bawah Gaza itu, Masya Allah, itu ada 30.000 terowongan. Jadi di bawah itu ada seperti halnya kehidupan gini. Terowongan mereka buat. Dan konon sekarang di Lebanon pun seperti itu. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan lebih dari 70 tahun Gaza dijajah. Ya. Dijajah. Tapi mereka bisa bertahan hidup, salah satunya adalah itu. Kalau mengandalkan hanya di atas permukaan, wah sudah nggak tahan mereka. Tapi mereka bertahan dengan kekuatan terowongan tadi. Masya Allah. Nah ini adalah pertolongan Allah SWT ya kepada kita semuanya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik, tidak cukup sekian ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Para ikhwan kan itu jangan lupa untuk senantiasa zikir pagi. Ya, yang belum zikir pagi kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila yang kurang berkenan. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.